Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan juga karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Karenanya pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke berapa? 8. Malam ke 8, sebagian ada yang malam ke 7. Ada malam yang ke 29, Pak? Enggak ada. Malam 7, 8 kan ya? Soalnya kemarin kita sempat lihat ada yang sudah mulai puasa di hari Kamis pekan lalu. Tapi di sini insya Allah kalau nggak sudah di tanggal 8 berarti tanggal 7 di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan buat kita semua untuk menjalankan aktivitas ibadah puasa Ramadan, diberikan kesehatan dan diberikan bimbingan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa istiqomah untuk menjalankan siang di siang hari dan qiyam di malam harinya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya bulan Ramadan, para ulama mengatakan manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Ada orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan, dia merasakan kebahagiaan yang amat besar. Dia menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan penuh antusias. Dan juga ada kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan, mereka sedih, mereka galau, mereka gelisah. Dan pertanyaannya jemaah, dari 2 kelompok ini kira-kira antum yang berbahagia atau yang bersedih? Masya Allah, iya ya, sabar. Antum kayaknya udah 2 piring gitu. Semangat, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, dan ini yang paling menentukan jemaah, kenapa berbahagia di bulan Ramadan? Apa latar belakang kebahagiaan antum yang antum rasakan ketika datang di bulan Ramadan? Apa motifnya jemaah? Nah, ini susah dijawab kan? Ibu-ibu, ada ibu-ibu atau enggak? Oh ya, ibu-ibu bahagia atau sedih ketika datang bulan Ramadan? Bahagia. Kenapa bahagia? Apa yang membuat ibu-ibu bahagia di bulan Ramadan? Khususnya di penghujung Ramadan. Dapat THR THR. di penghujung Ramadan. Dapat THR. THR, Masya Allah. Minimal masuk pintu kejujuran masuk surga nanti. Selain THR ada apa lagi mas? Selain THR di penghujung Ramadan yang membuat kaum muslimin itu bahagia apa? Diskon besar-besaran, Masya Allah. Jadi ketika ditanya, Pak, kebahagiaannya kenapa di bulan Ramadan? Ternyata jawaban kita duniawi semua, jemaah. Adapun yang dimaksud para ulama kita ternyata ketika datang bulan Ramadan,
Ramadan. Sebagian orang itu ada yang merasakan kebahagiaan menyambut Ramadan itu dengan penuh sukacita. Ternyata alasannya karena sebagian kaum muslimin mengerti betul bahwa ketika datang bulan Ramadan berarti ada syariat yang namanya ibadah puasa Ramadan. Dan dia tahu betul bahwasanya Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, maka semua dosa-dosanya akan diberikan maghfirah oleh Allah Azza wa Jalla. Apa makna maghfirah? Maghfirah kata para ulama dia punya 3 makna sekaligus. Yang pertama, kalau kita dapat maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, berarti otomatis semua dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ketika ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun manusia baik di dunia ataupun nanti di akhirat yang tahu akan dosa-dosa kita. Sementara jamaah, kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita cenderung pengen orang lain tahu atau tidak tahu kira-kira? Pengen orang lain tahu, Masya Allah. Maka masuk ke dalam kategori mujahirin. Kata Nabi, kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Ya, setiap umatku pasti dimaafkan sama Allah kecuali yang mujahirin. Siapa tuh mujahirin? Orang-orang yang bangga dengan maksiatnya. Dia bermaksiat di malam hari, Allah tutupi maksiatnya, tapi di pagi hari dia bongkar dengan teman-temannya. Sebagian lagi maksiat di pagi hari, Allah tutupi dosanya di pagi hari itu, dia bongkar di hadapan teman-temannya pada malam hari. Nah, itu bangga dengan maksiat. Tapi di sini dari wajah-wajah antum, anda perhatikan, Masya Allah, kayaknya gak ada wajah-wajah mujahirin. Wajah-wajahnya wajah-wajah orang kalau berbuat dosa malu dan tidak pengen orang lain tahu akan dosa-dosa kita semua. Nah, itu orang yang dapat maghfirah dari Allah. Maka kita harus ngerti maghfirah itu maknanya apa gitu. Yang kedua kata para ulama, kalau kita dapat maghfirah berarti Allah Azza wa Jalla membebaskan kita dari efek buruk dosa kita. Kita sadar atau enggak jamaah, setiap dosa yang kita lakukan itu pasti punya efek samping. Dan efek samping ini bisa jadi kita rasakan, bisa jadi kita nggak rasakan secara langsung. Banyak orang yang mungkin mengatakan, Pak Ustadz, saya bermaksiat, saya udah bertahun-tahun menggeluti bisnis dengan konsep muamalah ribawiyah misalnya. Saya udah terjerumus ke dalam dunia riba ini bertahun-tahun, tapi saya masih kaya gitu. Jemaah, belum tentu kalau Allah kasih kita hukuman atas dosa-dosa kita itu langsung dibikin miskin. Belum tentu ketika habis berbuat dosa itu kita langsung dibikin sakit sama Allah. Enggak. Di antara efek dosa kata Ibnu Qayyim, dihalanginya kita dari berbuat ketaatan pada Allah. Di antara efek dosa, kalaupun kita masih bisa melakukan ketaatan, maka kita nggak bisa merasakan kelezatan dari ketaatan itu. Dan itu sudah cukup buat orang beriman, membuat dia jerah harusnya. Dan yang ketiga, kata para ulama, disebut maghfirah berarti Allah maafin kita. Jadi gimana orang beriman dia nggak bahagia jamaah ketika datang bulan Ramadan, dia tahu semua keutamaan itu. Dia tahu misalnya ketika datang bulan Ramadan semua akses untuk melakukan kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tahu maksudnya ketika datang bulan Ramadan dia dimudahkan Allah untuk baca Quran. Dan ini enggak kita lihat fenomena seperti ini jamaah di bulan-bulan lain. Coba anda merenunglah, yang khususnya aktivis sholat berjamaah yang rutin hadir sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda ini 5 waktu. Kira-kira sehari-hari anda melihat gak pemandangan orang baca Quran setiap selesai sholat fardu? Kalau maghrib sama subuh oke lah. Maghrib menunggu waktu isya, ya kan? Subuh menunggu waktu syuruk. Tapi yang baca Quran di waktu zuhur, kemudian ba'da asar, ya kan? Itu rata-rata, atau ba'da isya misalnya. Itu banyak atau sedikit jamaah kalau di luar bulan Ramadan kita bicara? Sedikit. Tapi kalau kita lihat di bulan Ramadan, Masya Allah, di pojokan sini ada yang lagi baca Quran, di pojokan sana lagi baca Quran.
Di pojokan kiri lagi baca Quran. Ada yang di sono lagi main HP, tapi dia ketutupan sama yang lagi baca Quran. Jadi alhamdulillah, kalau tutupin itu dosa-dosa ini. Tapi kita lihat atmosfernya itu atmosfer ibadah, jemaah. Siapa di sini yang punya komitmen setiap selesai sholat isya di rumah, dia sholat malam 11 rakaat di luar Ramadan? Siapa yang punya agenda rutin seperti itu, jemaah? Coba angkat tangan. Kita pengen lihat orang-orang sok suci di sini. Coba kita lihat, jemaah, di bulan Ramadan nggak tahu, padahal nggak ada yang nyuruh antum nggak kira-kira komitmen sholat malam di sini 11 rakaat dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Perasaan nggak ada yang nyuruh gitu loh. Nggak juga Ustaz. Kita nih kalau pulang habis isya Ramadan dikunci pintu bini kita Ustaz. Sebenarnya nggak ada juga kayak begitu. Kita semua sepakat ini dorongan jiwa. Ini yang namanya taufik, jemaah. Ini yang namanya hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah gerakkan hati kita di bulan Ramadan untuk bisa mudah melakukan berbagai macam ketaatan. Yang tadi saya sampaikan, kalau di bulan-bulan lain hampir kita nggak ada begitu. Di bulan Ramadan Allah mudahkan kita buat mengerjakan ibadah puasa, Allah mudahkan kita buat qiyamul lail, Allah mudahkan kita buat tilawatul Quran, buat bersedekah kita nggak hitung-hitungan, masya Allah. Dan inilah yang dimaksud Nabi kita SAW. Ketika datang bulan Ramadan, Nabi biasa kasih kabar gembira kepada para sahabat. Dan menariknya, yang Nabi sampaikan adalah tentang agenda ibadah. Kalau disebut kabar gembira itu biasanya, jemaah, di benak setiap orang itu adalah penawaran-penawaran duniawi, bukan penawaran ukhrawi. Tapi yang Nabi tawarkan ketika beliau memberikan kabar gembira adalah kabar tentang banyaknya agenda ibadah di bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Maknanya apa? Kata para ulama, semua akses yang dapat mengantarkan kita kepada surga Allah, Allah buat mudah. Dan semua akses yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan itu ditutup serapat-rapatnya. Dan kita bisa lihat di sebagian jalan-jalan di Jakarta khususnya, di ibu kota, di mana kafe-kafe yang remang-remang begitu, jamaah, klub-klub malam. Ketika datang bulan Ramadan, mereka setidaknya menunda waktu berbukanya, bukan buka puasa, maksudnya buka kafenya, atau sebagian bahkan ditutup menghormati bulan Ramadan. Dan ini kita nggak dapetin kalau di luar bulan Ramadan. Sehingga apalagi yang menjadi alasan kita nggak bisa sukses di bulan Ramadan, dan apalagi alasan yang membuat kita nggak bahagia dengan kehadiran bulan Ramadan, jemaah. Kenapa sih kita perlu menegaskan tentang kebahagiaan ini, jemaah? Karena sebagian orang, kita katakan sebagian kaum muslimin, ini karena sudah terlalu terbiasa berjumpa dengan Ramadan. Di sini saya mau tanya, jemaah, ada gak yang baru pertama kali Ramadan ini baru pertama kali buat dia? Ada di sini, jemaah? Antum rata-rata ini Ramadan yang keberapa kira-kira? 40. Masya Allah, antum berapa itu? Hah? Ini Ramadan keberapa rata-rata? Di usia antum yang 60 misalnya, paling enggak ya benar tadi Ramadan keberapa? 40-an lah, ya kan? Dan di dalam sebuah analisa para ulama, ketika kita sering berjumpa dengan sesuatu, maka perasaan antusias itu lama-lama hilang, jemaah. Para ulama mengatakan kathratul misas tujibu qillatil ihsas, bahwa seringnya kita berinteraksi dengan sesuatu, tiap tahun mesti ketemu, itu biasanya akan mengurangi sensitivitas kita. Lama-lama akan mengurangi kebahagiaan kita. Kalau pertama kali berjumpa memang Masya Allah, tapi lama-lama jenuh, lama-lama bosan, Ramadan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dikhawatirkan para ulama, bahwa Ramadan ini cuma sebagai rutinitas tahunan, gak lebih dari itu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi yang beribadah itu cuma fisiknya aja, tapi hati kita gak beribadah kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan, jemaah.
Makanya penting bagi kita untuk memahami pentingnya bahagia di bulan Ramadan ini dan mendasari ibadah kita dengan penuh kebahagiaan. Karena itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, hendaklah orang-orang beriman itu berbahagia dengan apa? Bi fadlillah wa rahmatihi wa bi rahmatihi. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Orang beriman itu kebahagiaannya jemaah ketika Allah mensyariatkan dia puasa di bulan Ramadan. Orang beriman itu bahagianya adalah ketika dia tahu bahwa ada janji dari Nabi SAW berupa ampunan kalau dia konsisten untuk mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Jadi yang ditawarkan adalah agenda ibadah. Dan orang beriman itu hatinya itu lebih bahagia kalau dapat karunia yang seperti itu ketimbang karunia yang sifatnya duniawi. Dan ada orang yang kedua jemaah, orang yang tipenya ketika datang Ramadan maka dia bersedih, dia galau. Kenapa demikian? Ada dua alasannya. Alasan pertama bisa jadi karena dia terhalangi dari berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Ada sebagian orang ketika masuk bulan Ramadan tahun ini dia bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena dia gak bisa menunaikan ibadah puasa. Kenapa? Usianya udah sepuh, udah gak bisa lagi memaksakan diri untuk mengerjakan ibadah puasa. Atau sebagian saudara-saudara kita misalnya jemaah yang terkena penyakit, kalau dalam istilah fikih disebut penyakit yang la yurjabuhu. Dia memang permanen. Misalnya dia punya mah akut begitu kan, lalu kemudian dia paksakan untuk berpuasa, itu malah akan mengancam nyawanya bahkan. Nah, orang-orang seperti ini jamaah, kesedihannya itu kata Nabi kita SAW diberikan pahala malah. Jadi dia nggak bisa beribadah di bulan Ramadan, dia bersedih karena dia nggak bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Orang ini yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika beliau berangkat dari Madinah menuju Tabuk untuk melawan Romawi jamaah di perang Tabuk yang kurang lebih terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya waktu itu, Inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana. Ketahuilah di belakang kita ini orang-orang di Madinah, di belakang kita ada orang-orang yang ketika kita berjalan di sebuah jalan yang curam atau lembah yang terjal, dia bersama kita dalam hal pahala, kata Nabi. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Ya Rasulullah, gimana mungkin mereka bisa kebagian pahala bersama kita sementara mereka di Madinah? Maka kata Nabi SAW, habasahumul udhur. Mereka dihalangi uzur syar'i. Pada dasarnya mereka bahagia menyambut panggilan jihad. Pada dasarnya mereka ingin berangkat, bukan gak ingin berangkat, tapi mereka dihalangi oleh uzur syar'i. Nah, orang seperti ini jamaah, dia dapat pahala. Ibu-ibu yang misalnya dia Ramadan ini menjelang Ramadan, dia melahirkan, dan pasca melahirkan kita tahu ada namanya masa nifas, sehingga dia terhalangi dari mungkin banyak sekali ibadah yang disyaratkan bersuci, ya, seperti sholat tarawih misalnya, atau sholat 5 waktu, atau mungkin baca Al-Quran menurut mazhab Syafi'i misalnya. Atau kemudian juga kita tahu ada orang tua kita yang sudah sepuh yang gak bisa puasa lagi, kasih kabar gembira ini teman, bahwasanya kesedihan mereka itu diberikan ganjaran di sisi Allah. Tapi juga ada orang yang sedih dengan tipe kedua, dia yang memang sebenarnya gak antusias dengan Ramadan, dia yang menganggap Ramadan itu cuma mimpi buruk. Ketika datang bulan Ramadan galau dia, kenapa? Karena sesungguhnya omsetnya dia khawatirkan turun ketika bulan Ramadan. Dia takut bahwasanya hal-hal duniawinya dibatasi oleh Ramadan. Nah, orang-orang seperti ini jemaah, orang-orang yang kata para ulama dia mahrum. Apa itu mahrum? Dihalangi dari kebaikan oleh Allah. Jadi di mana ada orang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, ada orang yang sedih karena sebenarnya dia mau beribadah di bulan Ramadan tapi dia terhalangi uzur. Orang ini malah sedihnya karena dia nggak mau ibadah di bulan Ramadan. Baginya puasa cuma menghalangi dia dari melampiaskan syahwatnya saja. Bagi dia puasa cuma menurunkan omset dia saja, sehingga dia tidak lagi bisa maksimal dalam mencari nafkah. Kalau dia makan di hadapan orang akan mencela dia. Dia galaunya gara-gara itu. Maka orang-orang seperti ini jemaah,
Dia yang dikatakan oleh Nabi kita SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari kebaikan di bulan Ramadan ini, maka hakikatnya dia dijauhkan dan dihalangi dari semua kebaikan yang ada. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia dalam menjalani aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan, baik siamnya ataupun qiyamnya ataupun sedekahnya, memberikan makanan bagi orang yang berbuka dan makan sahur. Nikmati jamaah momen-momen ini, karena sesungguhnya momen-momen ini yang dirindukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang sedang di kuburan sekarang. Kalau kita tanya mereka, kalau seandainya mereka dibangkitkan, kalau kita tanya apa sih sebenarnya harapan Anda di bulan Ramadan ini, mungkin dia hanya akan menjawab, saya hanya berharap dikembalikan ke dunia dan bisa sujud satu kali saja di bulan Ramadan ini. Dan kesempatan itu ada di tangan kita jemaah, dan kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan ini kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan buat yang berbicara dan untuk yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu